Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andra Ardelfandi, saya siswa kelas 12 IPS di Maninsan Cendekia Jambi. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas seputar ketimpangan sosial di era globalisasi. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari ketimpangan sosial itu. Nah, jadi ketimpangan sosial diartikan sebagai ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, sumber daya yang tersedia itu bisa berupa kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan, dapat pula berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan lain-lain. Nah, ketimpangan juga dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Nah, salah satu pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli kita mengambil dari Pak Budi Winarno. Beliau mengatakan bahwa ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Oke, jadi tadi kita sudah tahu apa itu pengertian dari ketimpangan sosial. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor penyebab dari ketimpangan sosial itu sendiri. Nah, di sini faktor ketimpangan sosial itu ada dua, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, contohnya seperti keinginan atau kemauan. Kemudian juga ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Contohnya adalah aturan yang berlaku dari pemerintah, norma dalam masyarakat, lingkungan masyarakatnya, lingkungan alamnya, seperti itu. Nah, selain kedua faktor tadi, ada juga kondisi-kondisi yang menyebabkan ketimpangan sosial. Yang diantaranya pertama ada kondisi demografis. Kondisi demografis di sini terkait dengan kondisi suatu masyarakat atau keadaan suatu masyarakat. Contohnya seperti jumlah penduduk, kemudian komposisi penduduk, dan juga persebaran penduduk. Kemudian yang kedua adalah kondisi pendidikan atau di sini pendidikan merupakan social elevatornya. Nah, kondisi pendidikan di sini dilihat dari fasilitas pendidikan itu sendiri, kemudian ada kualitas tenaga kerjanya, dan juga mutu pendidikan. Nah, di masyarakat modern seperti sekarang ini atau di masyarakat masa kini, kita cenderung dapat melihat bahwa anak-anak yang berada di kota, di mana kita tahu bahwa mereka difasilitasi pendidikan yang lengkap, kemudian juga dengan tenaga-tenaga pengajar yang baik, mereka justru cenderung lebih kurang minat dalam belajarnya dibandingkan dengan anak-anak yang berada di desa, yang mana kita tahu bahwa fasilitas mereka masih kurang, kemudian akses belajar mereka pun juga masih kurang. Hal inilah yang akhirnya berakibat menyebabkan ketimpangan sosial. Kemudian selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi di sini lebih ditinjau dari suatu wilayah. Sebagaimana kita tahu dalam suatu daerah pasti akan ada suatu wilayah yang lebih maju dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh ada atau tidaknya sumber daya dan juga faktor produksi di suatu daerah tersebut. Yang mana suatu wilayah dengan sumber daya dan faktor produksi yang lebih tinggi, biasanya wilayah tersebut akan berpenghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan di sini disebabkan oleh fasilitas kesehatan itu sendiri, yang mana akhirnya berakibat kepada kondisi kesehatan masyarakat setempat dan juga pelayanan sosial di masyarakat setempat. Nah, baiklah, poin selanjutnya adalah kemiskinan. Faktor kemiskinan di sini merupakan salah satu penyebab ketimpangan sosial secara teoritis. Kemiskinan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya dapat berupa kemauan atau juga rasa malas yang terdapat dalam diri seorang. Sedangkan untuk faktor eksternalnya dapat disebabkan oleh aturan-aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau aturan-aturan yang dibuat oleh suatu instansi. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat mengalami ketimpangan atau kesenjangan sosial. Kesenjangan antar masyarakat, tenaga kerja, dan pengangguran menjadi semakin besar karena lapangan pekerjaan semakin sempit. Apabila upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak dilakukan, maka para pengangguran ini akan merasa terdiskriminasi dan ketimpangan sosial pun semakin sulit untuk diatasi. Dan selanjutnya adalah perbedaan status sosial masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam masyarakat terdapat strata atau tingkatan-tingkatan dan juga sedikit pengelompokan, seperti adanya kelompokan masyarakat kaya dan masyarakat miskin, kemudian ada masyarakat terpelajar dan juga masyarakat terampil, lalu juga ada pengelompokan dari tingkat pendidikan, yaitu tingkat sarjana, lulusan SMA, lulusan SMP, lulusan SD, seperti itu. Nah, kemudian adalah letak geografis suatu wilayah. Letak geografis jelas mempengaruhi ketimpangan sosial.
Contohnya saja Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tentunya pemerintah harus melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap daerah-daerah tersebut karena jelas daerah-daerah tersebut memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang di pantai, kemudian ada yang mayoritasnya masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, ada yang berprofesi sebagai petani, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sikap prejudis. Sikap prejudis adalah sikap berdasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan realitas dan cenderung subjektif. Nah, jadi sikap prejudis ini dapat menjurus pada sikap stereotip, yaitu sikap mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka ataupun tidak suka. Nah, pada akhirnya sikap prejudis ini bisa menjurus kepada sikap rasisme. Nah, yang selanjutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi juga menjadi salah satu faktor adanya ketimpangan sosial di masyarakat. Adapun ketimpangan ini bermuara dari adanya ketidakadilan. Nah, jadi diskriminasi di sini bisa dikatakan akarnya adalah dari ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan ketimpangan sosial, selanjutnya kita akan membahas seputar bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang ada di masyarakat diantaranya adalah yang pertama adalah ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi tergolong dalam ketimpangan kelompok masyarakat yang membedakan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Nah, kemudian ada ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Lalu ada ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Contohnya saja seperti pembangunan yang terjadi di kota dan juga di desa. Kemudian ada ketimpangan antar pulau. Sebagaimana kita tahu, contohnya di Indonesia terdapat perbedaan yang jelas sekali antara Pulau Jawa dengan pulau luar Jawa, yang mana kita tahu bahwa di Pulau Jawa memiliki tingkat pembangunan lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini juga dipengaruhi karena mungkin di Pulau Jawa terdapat banyak pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat perdagangan, dan sejenisnya. Kemudian ada ketimpangan sosial non ekonomi. Ketimpangan sosial non ekonomi ini meliputi adanya ketimpangan pendidikan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa globalisasi mendorong pendidikan untuk menyesuaikan standar nasional. Misalnya penggunaan bahasa asing dalam setiap kegiatan pembelajaran, juga penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa tidak setiap daerah di Indonesia terutama memiliki kemampuan yang sama untuk turut serta mendorong dua aspek yang sudah saya katakan tadi, yaitu penggunaan bahasa asing dan juga teknologi. Yang selanjutnya adalah ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Nah, ketimpangan budaya disebabkan masuknya budaya asing ke suatu negara yang merupakan sesuatu yang dianggap wajar oleh masyarakat. Dan modernisasi akibat menggejalanya sikap individualisme menimbulkan sikap ketidakpedulian terhadap budaya lokal. Nah, jadi dengan masuknya budaya asing tadi menyebabkan pudarnya budaya lokal. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi atau pengajaran yang dilakukan kepada generasi muda terkait dengan budaya lokal dan juga tingginya sikap individualisme di dalam masyarakat sehingga budaya asing dapat dengan leluasa masuk ke dalam suatu negara atau suatu daerah dan akhirnya budaya lokal pun perlahan mulai musnah. Dan yang terakhir adalah ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Nah, kita cenderung dapat memperhatikan ketimpangan sosial di bidang kesehatan ini adalah masyarakat kecil yang harus melalui banyak prosedur dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki kekayaan atau harta berlebih, yang mana mereka dapat dengan mudahnya mendapatkan akses dan juga fasilitas kesehatan. Nah, mungkin hanya sekian informasi yang dapat saya berikan seputar ketimpangan sosial yang terjadi pada era globalisasi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon sekiranya teman-teman dapat memberikan koreksinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.